Martin Paes terbang lebih cepat menuju Australia demi gabung tepat waktu bersama skuad Garuda. Malaysia sindir keras program naturalisasi timnas Indonesia yang sangat masif. Kevin dikonfirmasi pulih total, Patrick Kluivert dijamin full senyum. Oleh Romeni mengaku tak sabar gabung timnas Indonesia jelang ronde ketiga. Proses perpindahan Federasi Emil Audero, Dian Kim dan Choy Lopez rampung, fix bisa main lawan Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Malaysia Palato Bola menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Dian Kim dan juga Choy Lopez. Mereka menyindir karena proses tersebut terbilang mudah dan juga cepat. Palato Bola membandingkan dengan proses di Malaysia yang berjalan lama karena paspor Malaysia masuk kategori mahal. Paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai peci, tulis Palato Bola sambil menampilkan foto Emil Audero mencium bendera Indonesia. Malaysia memiliki paspor nomor ke-9 termahal di dunia. Proses di Malaysia membutuhkan waktu yang sangat lama. Malaysia dan Singapura adalah dua negara dengan paspor terbaik di dunia. Negara nomor 66 tidak masalah memberi paspor kepada lebih dari 10 pemain keturunan. Sambung Palato Bola menyindir timnas Indonesia. Unggahan di atas pun mendapatkan respon dari netizen Indonesia. Netizen tanah air pun malah meledek Palato Bola, yang mana ada banyak pemain keturunan yang menolak membela timnas Malaysia. Salah satu pemain yang kencang dihubungkan dengan Malaysia adalah ex-penyerang dari Rapid Wien, yakni Ferdy Drift. Namun saat diwawancara, Ferdy Drift mengaku tidak memiliki darah Malaysia. Paspor Malaysia sangat mahal, sampai-sampai Ferdy Drift tak tahu letak Malaysia di mana, kata fans timnas Indonesia. Medio Februari 2025, Federasi Sepak Bola Malaysia mengatakan ada pemain keturunan yang dalam pantauan mereka. Ditargetkan pada FIFA Matchday Maret 2025, timnas Malaysia diperkuat 8 pemain keturunan tambahan. Namun kabar terbaru, proyek ambisius FAM tersebut berpotensi dihentikan pemerintah negeri jiran. Penyebabnya karena cara FAM memproses pemain tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert mendapatkan kabar bahagia dengan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, salah satu bek andalan timnas Indonesia, yakni Kevin Dijk, dikabarkan sudah pulih dari cedera. Dia juga siap tampil di laga Chelsea versus FC Copenhagen. FC Copenhagen akan bersua dengan Chelsea di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di markas Chelsea pada Jumat 14 Maret 2025. Tepatnya pada jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut sangat krusial bagi The Lions julukan FC Copenhagen, mengingat mereka menelan kekalahan di leg pertama. Saat itu Kevin Dijk dan kolega kalah dari Chelsea 1-2 di Parken Stadium. Dalam laga tersebut, Kevin Dijk bermain selama 80 menit sebelum ditarik keluar karena mengalami cedera. Pemain 28 tahun tersebut dinyatakan cedera pergelangan kaki karena salah tumpuan saat terjatuh. Kevin Dijk pun harus melewatkan satu pertandingan di Liga Denmark 2024-2025. Dia absen saat FC Copenhagen ditahan imbang Sønderjyske 1-1 di Parken Stadium, tepatnya pada Senin 10 Maret 2025 lalu. Namun kini kondisi Kevin Dijk berangsur membaik karena bantuan dari staf medis yang sangat kompeten. Baik timnas Indonesia itu pun membuka peluang bermain melawan The Blues julukan Chelsea. Pada awalnya saya pikir tidak mungkin bisa sampai di sini hari ini, tetapi saya terus maju dengan baik dan melakukan semua yang saya bisa bersama dengan staf medis. Hal ini memungkinkan saya untuk berdiri di sini dan siap bermain, kata Kevin Dijk. Kabar kembalinya Kevin Dijk juga menjadi hal yang baik untuk timnas Indonesia, sebab Kevin Dijk dibutuhkan untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain. Kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes tak sabar untuk segera bergabung dengan skuad Garuda. Ia mengatakan sudah siap untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain. Bahkan kabarnya Martin Paes akan berangkat lebih cepat dari pemain lainnya, sebab perjalanannya cukup jauh dari Dallas menuju Sydney, Australia. Martin Paes harus menempuh penerbangan non-stop sekitar 17 jam.
Rombongan besar timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Sydney pada Minggu 16 Maret 2025 mendatang. Artinya, para pemain diaspora yang berkarir di negara yang jauh seperti Martin Paes harus pergi lebih awal agar bisa tiba tepat waktu. Kiper FC Dallas itu mau tak mau harus melewati perjalanan antar benua berjarak lebih dari 13.000 km. Berada di udara selama hampir 1 hari penuh pun dijalani Martin Paes demi membela skuad Garuda. Penerbangan langsung dari Dallas ke Sydney hanya dibuka oleh 2 maskapai dengan durasi 17 jam 15 menit. Rute ini termasuk sangat panjang dalam dunia penerbangan internasional. Penerbangan langsung yang bisa ditempuh Martin Paes juga memiliki harga tiket yang terbilang mahal. Tiket paling murah dibanderol dengan harga 33 juta rupiah hingga 52 juta rupiah untuk kelas ekonomi. Sedangkan untuk kelas bisnis dibanderol seharga 245 juta rupiah. Selain Martin Paes, pemain diaspora lain juga akan menempuh perjalanan panjang ke Australia, terutama bagi mereka yang berkarir di Eropa. Striker keturunan yakni Oleh Romeni mengaku siap melakukan debutnya bersama dengan timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi pada 8 Februari lalu. Oleh Romeni termasuk dalam daftar skuad timnas Indonesia yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia untuk melawan Australia dan juga Bahrain. Dalam wawancara dengan ESPN NL, Oleh Romeni menyatakan antusiasmenya untuk pertandingan internasional, khususnya laga pertama Indonesia melawan Australia. Pertandingan pertama adalah melawan Australia pada jeda internasional mendatang. Saya sangat menantikannya, ujar Oleh Romeni. Oleh Romeni sebelumnya memperkuat FC Utrecht, kini bergabung dengan Oxford United di divisi Championship Liga 2 Inggris. Hal yang paling dinantikan oleh pemain kelahiran Nijmegen tersebut adalah panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Meski transfernya memecahkan rekor senilai 2 juta euro untuk Oxford United, Oleh Romeni lebih fokus pada perkembangan karirnya. Itu bagus, tetapi tidak banyak membantu saya. Saya datang ke sini karena itu bagus untuk karir saya, dan saya ingin menjadi pemain penting di klub. Saya tidak terlalu memikirkan rekor transfer, jelas Oleh Romeni. Oleh Romeni juga mengungkapkan kesannya terhadap negara Indonesia yang sebelumnya sudah dikunjunginya. Tidak seperti biasanya, di sana sepak bola sangat penting. Seperti Anda tahu, mereka penggemar Indonesia sangat aktif di media sosial. Saya sangat menantikannya, tambah Oleh Romeni. Salah satu alasan mengapa Oleh Romeni dapat memperkuat timnas Indonesia adalah karena neneknya yang memiliki darah Indonesia. Hal ini memungkinkannya untuk bermain untuk pasukan Garuda. Saya memilih Indonesia karena saya ingin menjadi bagian penting untuk tim, negara dan juga untuk karir sepak bola saya, ungkap Oleh Romeni. Selain itu, Oleh Romeni juga memiliki visi yang lebih besar dari sekedar bermain sepak bola. Saya ingin menjadi penting bagi negara ini, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Bagaimana anak-anak terlibat dengan sepak bola. Saya juga sempat bermain sepak bola dengan anak-anak di sana, jelas Oleh Romeni. Bagi Oleh Romeni, menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia adalah salah satu tujuan utama yang ingin dia capai. Romeni sangat percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia sepak bola. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dengan resminya Emil Audero, Dian Jim dan juga Joey Pelopessi bergabung sebagai pemain naturalisasi. Ketiganya kini telah sah beralih federasi dan bisa membela skuad Garuda dalam laga krusial melawan Australia dan juga Bahrain. Informasi terbaru mengenai status ketiga pemain yang dikonfirmasi langsung oleh PSSI disampaikan pengamat sepak bola Bung Harpa sebagai info A1 ataupun pasti kebenarannya. Proses perpindahan federasi mereka telah rampung, yang memungkinkan mereka segera didaftarkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Saya terima informasi langsung dari PSSI bahwa 3 pemain yang baru yakni Emil Audero, Dian Jim dan juga Joey Pelopessi sudah resmi berganti federasi, kata Bung Harpa. Sebelumnya pada 10 Maret 2025, Emil Audero, Dian Jim dan juga Joey Pelopessi telah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Meski telah mengantongi paspor dan juga KTP Indonesia, mereka tetap harus menyelesaikan proses administrasi agar bisa resmi membela timnas Indonesia di level internasional. Pendaftaran pemain untuk laga melawan Australia adalah 13 Maret 2025. Dan berkat kerja cepat serta koneksi PSSI, ketiga pemain ini berhasil memenuhi persyaratan tepat waktu.
Kehadiran mereka pun memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda dalam perjuangan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Masuknya Emil Alderweireld menjadi angin segar bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Kiper berpengalaman ini akan menjadi pesaing utama bagi Martin Paes di bawah mister gawang.